Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Di video kali ini saya masih bersama narasumber yang setia bersama saya, seorang guru saya juga dan seorang pendakwah juga, masih bersama Aki Rawing di sini. Aki Rawing mungkin mau menceritakan hal-hal yang cerita-cerita mistis yang lain gitu. Kalau di episode kemarin kan kita menceritakan tentang onom. Gitu. Mungkin di sini ada cerita yang lain mungkin dari pengalaman yang dialami oleh Aki Rawing ataupun pengalaman yang dialami oleh temannya Aki Rawing juga bisa gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah ya, kita jumpa kembali di episode ini. Masih bercerita tentang hal-hal yang berbau mistis, ya, ataupun hal-hal yang goib, yang biasanya untuk anak muda sekarang atau manusia sekarang pada umumnya hal-hal tersebut dianggap sepele, bahkan banyak orang yang tidak percaya. Benar. Banyak orang yang tidak percaya, sehingga karena ketidakpercayaan mereka terhadap hal yang seperti itu hanya termakan sendiri. Termakan sendiri. Kalau kata bahasa Sunda banyak yang suaban. Jadi sekarang Aki akan bercerita tentang keadaan satu tempat yang berada di Garut Selatan. Kita tahu itu namanya adalah Sancang. Sancang itu terkenal dengan hal-hal mistis. Hal-hal mistis, terutama dengan yang namanya harimau kan gitu. Bahkan di kampung kita juga kalau ada yang ke Pajajaran, kerasukan sering gitu Pajajaran, mau itu kerasukannya pura-pura atau nyata, mau beneran nyata. Aing mau Dan ikon Garut memang disancang identiknya seperti itu. Benar. Dan untuk menyatakan hal tersebut, malam yaduk lam ya'rif kan gitu. Barang siapa yang tidak merasakan mungkin tidak tahu. Jadi kita harus tahu dulu, nyatakan apakah betul hal seperti itu atau tidak kan. Jadi kita ini jangan ikut-ikutan kalau sebelum meyakini dan merasakan. Pada satu saat kami bertamu, kebetulan Aki punya saudara. Saudara Aki namanya Ade Sedot. Yang sekarang ada di Ciawi. Kemudian menikah sama anak Ua, sama Teh Iin. Oh, jadi sifatnya kakak Aki. Kakak. Pada satu sehari kata Dede, lagi semasa Aki kerja di pabrik. Karena Aki pernah kerja di pabrik Hawar saya. Yang sama Amang mah kalau ada yang lagi sholat, Kang Pucuk, kan sholat itu kan sebenarnya itu pernah. Aki juga pernah kerja di pabriknya. Dan pabriknya itu adalah pabriknya Ade Sedot. Yang punya pengalaman ini. Karena Aki juga diajak oleh beliau. Cenah jang bahasana kan gitu. Main ke kampung A di Pasir Panjang. Nama kampungnya adalah Pasir Panjang, Desa Sancang. Dari jalan lewat Cipatuja, kemudian Miramare belok kiri, Pasir Panjang. Pada satu hari mau bertemu ke Mares katanya. Mares itu siapa? Mares itu adalah juru kunci yang ada di Kuncen. Tapi Dede karena beliau orang sana, jadi dekat sama Mares itu sangat dekat. Seperti halnya hubungan keluarga. Kalau mau makan enak, kita main ke sana. Kata Adede, kita main ke sana. Kalau mau makan enak, kita main ke sana. Kemana? Ke Mares, kan gitu. Kenapa ke Mares? Banyak tamu dari kota. Kemudian yang sukanya minta syariat, seperti mau keduniaan. Jadi kan
identik dengan adanya sesajen. Iya. Sesajen. Sampailah ke rumahnya Mares. Banyaklah tamu dari sana. Beli sesajen itu ini, makanan yang lezat, minuman yang enak. Kalau sama makanan minuman yang mahal-mahal gitu. Karena mereka yang bertamu ke sana ingin mencapai cita-citanya, jadi nggak keberatan. Untuk beli apa yang penting, cita-citanya terlaksana kan gitu. Kita juga akan seperti itu kan. Jadi orang-orang yang datang ke sana itu identik untuk menarik keduniaan. Nah, dari segi pesugihan. Pesugihan. Karena di sana kan banyak. Tapi maaf, saya potong dulu. Itu pesugihan yang datangnya ke sana itu bisa dimasuk menyeleweng dari aturan agama atau enggak? Ya, yang namanya sajian seperti itu. Kalau kita mah sebagai pemegang agama Islam, jadi enggaklah hindarkan hal-hal seperti itu. Jadi tetap hindarkan seperti pesugihan itu sebenarnya kurang berkah dan tidak berkah. Iya, kalau caranya seperti itu kita kembali ke cara. Sedangkan kan kita banyak cara ya. Jangan mencari cara-cara yang instan, karena mereka mah mengapa sampai bertindak seperti itu, karena menginginkan hal yang instan. Jadi ingin untung dari ladang enteng kan gitu. Sudahlah ke sana, dan pada malam itu banyaklah tamu. Ketika Mang Ade sudah pergi ke sana lagi banyak tamu. Banyak tamu karena kontekan dulu, karena sudah saudara. Oh, sama Mares itu. Mares itu Mak Ade sudah tahu siapa Mares, siapa Ade. Beliau sudah pada tahu. Sini deh kalau mau, ini lagi banyak tamu, bawa, dan Adede juga bawa tamu. Sama. Yuk. Jadi Adede juga bawa pasien. Bawa pasien yang berkunjung ke sana. Sampailah di sana. Nah, tiba saatnya malam hari, kata si Adede, "Mak, aku mah nggak ikut ke makam." Ya. Oh, jadi yang datang ke sana itu dibawa ke makam. Iya, ditempatkan oleh si Punsen tersebut di tempat yang katanya makam. Yang katanya makam. Untuk melakukan pesugihan. Ritual, ada ritualnya di sana. Jadi dibawa, jadi tamu itu diantar. Di gubuknya atau di saungnya Mares tinggallah Adede. Berdua sama Aang pada saat itu. Jadi Adede juga bawa temennya gitu. Namanya Aang. Tapi nggak ikut ke makam. Ke makam ngantar tamu yang lain gitu. Kan pengennya cuma ingin makan enak kan gitu. Ada dia pergi ke sana mah nggak mau kaya. Bukan mau ikut-ikutan ritual itu. Cuma mau makan enak. Mau makan enak gitu. Karena di Mares itu suka banyak makanan yang enak-enak gitu kan. Sudah setelah Mares pergi sekitar jam 9, "Mak, saya mah nggak ikut ya ke makam," kata Mares. "Iya Dek, udah aja di sini tungguin saung emak. Kalau mau makan minum." "Iya Mak." Pergilah Mares. Kemudian Adede dan Aang itu, kalau kata orang Sunda mah mak. Iya. Mungpang mengpeng. Oh, jadi di saung itu juga disajikan banyak sekali banyak. Itu makanan yang di saung itu yang ditinggalkan Mares itu termasuk sesajen atau tidak? Bukan, itu mah oleh-oleh yang dikirim dari para tamu. Jadi bukan makan sesajen. Bukan, sesajen mah dibawa ke sana. Ini mah oleh-oleh dari tamu. Kebetulan Mares gak ada, tamu gak ada, tinggal ada sama. Makan ya dimakanlah senangnya. Karena tujuannya jadi kan cari makan juga cari makan. Iya betul. Makan enak, segala dimakan. Sudah pada kenyang. Karena mau iseng kan, Adede orangnya suka iseng. Jahil gitu. Suka jahil. "Ang, kita pulang yuk sekarang," kata Adede. "Iya Dek, tapi kan malam ini. Takut gak?" "Takut apa? Saya orang sini." Jadi nggak pulang ke Ciawi, kita pulang ke rumah emak katanya. Jadi ibunya kan di sana di Pasir Panjang. Jadi orang sana ibunya dari Adede. Nggak pulang ke Bojong Gambir, kita mah yuk pulang ke. Yuk atuh gitu mah.
keluar dari saung gitu kan. Nah, di luar kebetulan ada pohon mangga, nangka. Oh, pohon nangka. Nangka. Ada pohon nangka. Bukan mangga. Bukan mangga. Oh, iya. Ada pohon nangka. Nangka besar. Nangka besar yang itu kalau baunya itu harum. Kalau kita nggak punya parfum juga bisa dikantongin. Dikantongin. Jadi yang nanya pakai parfum apa? Sari nangka. Sari nangka. Oke, lanjut. Lalu si nangka tersebut belum sampai nangka tersebut diambil, dibuka, dimakan sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya. Di sana masih di tempat itu. Karena kalau mau bawa nggak bawa kantong, nggak bawa apa, cuma makan sekenyang-kenyangnya. Padahal tadi udah makan ya. Udah, tapi kan kelihatan ada nangka masak, matang. Jadi kebetulan itu malam-malam itu kenyang, perut sudah kenyang. Pulang dari Makres itu ke rumahnya ibunya ADD itu melewati ini sungai, namanya Sungai Cibako. Ada sungai besar, kali Cibako. Perut kenyang, mules. Jadi pengen BAB sampai mules. Pengen BAB. Dek, kata Ang itu. Nang, tungguin ya, aku mau ini kemerdekaan. Terlalu banyak makan. Benar. Kata Adede, ayo sana. Itu di Lebak. Jadi kata Adede, ya udah kamu beraknya di kali, jangan di darat. Itu udah di kali itu deket gitu. Biar bawahannya juga bisa gitu. Udah. Adede maunya ngerjain juga. Lagi BAB, Ang itu lagi enak kenapa? Adede menirukan suara harimau. Nah kan gitu. Dek, katanya. Dek. Dek. Si Adede enggak nyamut itu. Enggak nyamut. Nggak sudah 3 kali. Udah 3 kali. Nah, Ang. Pas Adede ngomong gitu, Adede juga denger. Katanya ada yang ngikutin juga. Oh, ternyata pas Adede udah kayak gitu, ada hangnya. Ada hang lagi di balik Adede. Ada hang lagi dia. Dikira Adede hang yang malik itu apa? Malik nyuara. Padahal itu harimau beneran. Kayaknya terpancing juga dengan auman Adede itu. Dan karena saking takutnya lari kan si Ang lari. Kan tadi lagi BAB. Ini celananya juga masih melorot itu kan belum dikatakan. Jadi lari, celana masih di bawah. Jadi baru 2-3 langkah jatuh, 2-3 Bayangin. Adede mah sudah jauh karena dia mah enggak. Dia mah gak berak. Kalau Adede gak berak itu larinya udah jauh. Ini yang dibayangin gimana nih. Kelihatannya 2-3 langkah udah kedebuk. Karena celana di bawah. Ini maaf, itu udah sempet omeh gak? Belum, jangankan omeh. Jangankan lari itu sebari taihi itu. Mau ke rumahnya Makres, kembali lagi ke sana kan. Jadi gak jadi pulang. Karena masih jauh. Jadi jarak dari tempat BAB ke rumah Makres itu dekat. Jadi pulang ke sana sampai juga ke sana. Oh, kamu mah ninggalin kata maksudnya macam dalam tanah terus buku beri nyaduk. Kata Adede kan udah di sana kita kata si Adede beneran ini kerjaan kita dosa. Kita harus bertobat, benar Makres itu bukan orang sembarangan.
Dan setelah hampir menjelang subuh, Mares pulang. Sampai ke sana beliau sudah tahu kejadian yang sesungguhnya. Karena beliau juga bilang, "Dek, makanya kalau ke sini jangan suka iseng. Mas sebetulnya sudah tahu hal yang terjadi karena ini sudah dipagar dari ada kekuasaan." Jadi dari kisah ini, jangan menganggap hal mistis itu diguyonkan atau diabaikan, disia-siakan. Jangan dipercandakan. Jadi buat kalian yang pergi ke daerah-daerah yang terkenal dengan hal mistisnya, jangan mencoba untuk mengguyonkan hal mistis di tempat tersebut, karena itu bisa saja terjadi seperti yang dialami oleh Ades dan juga betul. Gitu. Jadi mereka itu memang benar diganggu oleh, bisa dikatakan siluman harimau itu adalah suruhannya dari Mares karena mereka terlalu iseng, ingin ngerjain tadinya. Jadi ada musuh tidak percaya. Padahal jadi dari cerita ini kita bisa menghargai kearifan lokal. Jadi di daerah ini memang budaya dan adat di daerah masing-masing itu pasti ada. Dan kita juga pergi kemanapun itu harus menghargai budaya yang ada di daerah itu. Betul. Karena dalam hukum Islam juga kan hukum itu ada 3. 1 hukum syara, 2 hukum akal, dan 3 hukum adat. Itu berlaku hukum syara, akal, dan adat. Jadi ketiga-tiganya ini berkaitan. Tapi apabila bertolak belakang antara syara dan akal, bertolak belakang, ambillah syara, sekalipun secara akliyah ini benar, tapi syara menyalahkan, ambil. Kemudian akal dan adat, kalau tidak berkaitan dari adat tersebut, ya tidak berkaitan dengan akal, dengan syara, udah tinggalkan. Yang namanya adat ini yang ada kaitannya dengan syara, jadi itu yang bisa dipakai. Jadi semenjak kejadian itu, Ades juga gak pernah bercanda lagi di Enggak pernah itu. Terus gak didatangi lagi kayak yang begituan. Iya, yang geram-geram gitu kan, tidak. Jadi pesan moralnya saling menghargai. Benar-benar. Kearifan lokal, kebudayaan, tradisi di daerah tersebut. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah Jawadah tutung diri. Gitu. Sacara. Beda kampung, beda cerita, beda adat istiadat. Gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Masih kita lanjut di episode berikutnya, masih banyak cerita ya. Masih banyak. Kira-kira ada 2000 cerita ya, Bang. 2656. 6 cerita. Baru 2, jadi 2564 lagi. Yang diambilnya huruf akhirnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman agar kita lebih semangat buat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.